Perkenalkan, nama saya Dila Novalia dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Cinarakita Lampung. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, berkat rahmat dan karunia-Nya, dan tentu dari karma kita sendiri, kita masih bisa hidup hingga saat ini dalam keadaan sehat dan bahagia, sehingga kita bisa saling berbagi pengalaman, bisa saling damai di sini. Suatu karma baik, kita masih bisa hidup di dunia ini, masih bisa bernapas, berbicara, makan, dan bermain, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai. Nah, di sini saya ingin bercerita kepada rekan-rekan sekalian tentang hidup itu mudah, tetapi cara atau dalam menjalannya yang sulit. Nah, rekan-rekan sekalian, apa sih itu hidup? Sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat pendek, tapi membutuhkan jawaban yang sangat rumit dan susah untuk kita menjawabnya. Ada dua jenis manusia dalam hidup ini. Yang pertama, orang yang menjadikan hal sederhana menjadi rumit, dan yang kedua, orang yang menjadikan hal yang rumit ataupun sulit menjadi sederhana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu makna kata hidup adalah masih terus ada dan bekerja sebagaimana mestinya. Jadi, beruntunglah kita yang masih bisa hidup di dunia ini. Terkadang kita pernah berpikir, mengapa kita bisa terlahir sebagai manusia? Untuk apa kita terlahir menjadi manusia? Dan apa tujuan kita hidup di dunia ini? Sebenarnya, pertanyaan itu hanya sebatas pertanyaan yang ringan, tetapi akan membutuhkan jawaban yang sangat rumit. Nah, dalam pandangan agama Buddha, terlahir sebagai manusia adalah sulit dan merupakan kesempatan yang sangat luar biasa ataupun sangat berharga. Hal ini tertulis dalam Dhammapada Buddha Wagga Syair 182 dan juga dalam Nakasika Sutta, kitab Samyutta Nikaya, yang menjelaskan bahwa sebagai manusia, karena kualitas karma baik yang mendorong lahir ke alam manusia adalah sila atau moralitas yang sangat baik dan dikatakan sangat berharga, karena di dalam manusialah kita akan melihat dengan jelas penderitaan, sehingga kemungkinan besar untuk hidup dari penderitaan lebih besar. Secara kosmologis Buddhis, alam manusia adalah alam tengah antara alam bahagia dan alam menderita. Hal ini sangat memungkinkan manusia merasakan secara silih berganti pengalaman dan kehidupan atau kebahagiaan. Kadang bahagia menderita, ada yang banyak bahagia sedikit menderita, ada pula yang sebaliknya. Berbeda dengan alam apaya atau yang biasa dikenal dengan alam menderita, di mana banyak makhluk hidup lebih banyak merasakan pengalaman, dan makhluk lain lebih banyak merasakan pengalaman ataupun kesedihan, dan makhluk lain di alam surga lebih banyak merasakan kebahagiaan. Bagi mereka yang tidak menyadari, tidak mensyukuri arti kehidupan, maka ia hidup menjalani hidup dengan melihatnya. Yang dicari adalah kesenangan, kebahagiaan. Asalkan dia merasakan kebahagiaan ataupun kesenangan, dia akan terus mencarinya. Dia tidak peduli bagaimana caranya dia mendapatkan itu. Tetapi bagi mereka yang lebih mengenal Dhamma, hidup bukan tentang kesenangan saja. Hidup mesti berarti. Hidup untuk kemana, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara menjalaninya. Lahir dan hidup sebagai manusia adalah untuk mengakhiri penderitaan. Dengan penderitaan ini, kita akan semakin berhati-hati agar kedepannya apapun yang kita lakukan akan membawa kita kepada kebahagiaan dan menjauhkan kita pada penderitaan-penderitaan. Sebenarnya hidup ini mudah bagi mereka yang tidak punya kesadaran diri, tidak sadar bahaya-bahaya dalam kehidupan. Dia melakukan mencari kesenangan, asal bisa makan enak, asal apapun yang ia inginkan tercapai. Tapi bagi mereka yang punya kesadaran diri, mawas diri dan kejernihan batin, hidup adalah sulit, tidak mudah.
gampang yang menonjol. Mereka harus berpegang teguh pada prinsip moral yang baik dalam mencapai tujuan hidup. Mereka harus berpikir bagaimana supaya hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi sesamanya, bagi semuanya. Dan mereka yang tidak tahu malu, yang suka menonjolkan diri, seperti burung gagak yang suka menfitnah, yang tidak tahu sopan santun, yang pongah dan menjalankan hidup dengan kotor, itu mudah bagi mereka. Tetapi beda bagi mereka yang hidup, yang tahu malu, ia akan merasakan sukar. Ia terus mengejar kesucian yang bebas dari kemelekatan, rendah hati, menjalankan hidup bersih dan penuh perhatian. Dhammapada Malawaga Sair 244-240. Hidup ini mudah, namun cara untuk memaknai dan mensyukuri hidup bukanlah perkara yang mudah. Seperti nasihat terakhir Sang Buddha dalam Mahaparinibbana Sutta di Nikaya 16, Handadani Bhikkhave Amantayami Wayadhamma Sankara Apamadena Sampadetati Ayam Tetagatasa Pacima Waca, yang artinya, kini para biku kusabdakan padamu, segala yang terbentuk akan lenyap. Berjuanglah dengan tekun untuk mencapai pembebasan. Inilah sabda Tathagata yang terakhir. Dan ada puisi pendek untuk melengkapi sharing pada kesempatan kali ini. Hidup memang tak seindah cerita buaya. Kisahnya tak selalu berakhir indah bak dongeng. Kadang-kadang manis dalam tragedi, kadang pahit dalam percintaan. Hidup digambarkan sebagai roda, berputar dan terus berputar. Dan kita hanyalah aktor sebuah skenario kehidupan yang sudah tertulis, yang tak bisa dihindarkan. Lalu, pantaskah kau menghujat Tuhanmu yang telah baik mengukir kisah di perpustakaan, memberi segala nikmat yang kau rasa hingga saat ini, yang mencintaimu melebihi ciptaan lainnya? Manusia kadang lupa dari mana ia berasal, bagaimana ia bisa hidup, hingga berani mencaci Sang Pencipta hanya karena kerikil kecil yang mencikalnya. Apa kau melihat Tuhanmu dahulu, baru kau mengerti? Atau menunggu terbelenggu oleh tipu daya kemunafikan? Sadarlah saudaraku, bersyukur adalah cara terbaik menikmati hidup. Tanpa hal itu, apa yang kau miliki saat ini hanya angin lalu, kosong dan indah. Sekian sharing dhamma yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, selamat malam, namo sang yang budaya. Semoga di video kali ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan semua makhluk, ataupun para pendengar lainnya. Dan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas etika komunikasi saya di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Cinarakita Lampung. Dan saya dari semester 2. Terima kasih, Namo Buddhaya. Sometimes we had sex and then